maka beliau menafsirkan ayat ini, al-mahabbatu thamaratul ma'rifah. Cinta adalah buah pengenalan seseorang terhadap orang yang ia cinta, orang yang ia kasihnya. Ketika seseorang cinta kepada orang yang ia cinta, maka pasti ia telah mengenal sebelumnya siapa sosok manusia yang ia cinta. Bagaimana seseorang ingin cinta, menjalin percintaan dengan seseorang, namun ia tidak kenal siapa sosok manusia yang ia cinta. Al-mahabbatu thamaratul ma'rifah. Oleh karena itu, ulama as-salihin, masyaikhuna al-afadil, guru-guru tercinta para pendahulu, mereka mengajarkan kita untuk membaca sirah, membaca maulid, tiada lain untuk mengenalkan diri kita agar timbul dalam hati kita cinta dan menjalin percintaan dengan Rasul tercinta baginda Nabi Yuna Muhammad. Lantas Habib, ketika seseorang sudah cinta, apa gunanya? Ketika seseorang sudah terpatri di dalam hatinya cinta kepada sosok manusia yang mulia, maka akan mudah baginya berkorban untuk Rasulnya. Sallu ala Muhammad. Ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Guru tercinta Sayyidil Habib Umar, beliau menceritakan kepada kita dan beliau bertanya, ainal muhibbun, di mana mereka yang mengaku cinta, badlun nufus, untuk mereka persembahkan jiwa, raga, bahkan hal yang teristimewa dalam kehidupan manusia, jiwanya, ruhnya, untuk membuktikan cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Oleh karena itu, hadirin hadirat, tiada lain acara semacam ini untuk mengenalkan kita, diperdengarkan dan timbul dalam hati kita bagaimana suka duka perjalanan baginda Nabi Yuna Muhammad. Ia harus kehilangan ayahandanya sebelum dilahirkannya. Usia 2 bulan di kandungan, lahir ke alam dunia tak sempat melihat wajah ayahnya. Usia 7 tahun, ketika sedang hangat-hangatnya pelukan seorang ibunda, lagi-lagi Rasul tercinta harus kehilangan ibundanya selama-lamanya. Bagaimana jerih payah Rasulullah harus berdagang. Wasultanuhu bisyam, Rasulullah berdagang usia 12 tahun, harus berjalan dari kota Mekah menuju Syam, Suriah, untuk berdagang, mencari nafkah untuk membiayai hidupnya sendiri, melewati panasnya gurun Sahara, dinginnya malamnya gurun Sahara, tiada yang menemaninya kecuali Tuhannya. Wa wajadaka ilan fa'aghna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlindungan, mendapatkan keselamatan dari Tuhannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua dalam hati cinta kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Amin ya rabbal. Masih ingin dilanjut? Ada tamu yang datang? Ada tamu yang datang? Ada tamu yang datang? Kenapa berdiri? Jika ada tamu yang datang, silakan panitia untuk menyambutnya dan menghormatinya, dan jamaah untuk tetap tenang duduk di posisinya. Setuju? Setuju? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Siap dilanjut? Insya. Ketika Rasulullah SAW
Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Ali bin Syihab. Semoga beliau sehat walafiat. Silahkan diberikan jalan untuk beliau. Semoga beliau selalu mendapatkan naungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingin cerita? Ingin cerita? Jawab yang kompak. Ingin cerita? Habib, ceritanya apa? Tadi sudah disebutkan Rasulullah harus melewati gurun Sahara di siang harinya. Rasulullah harus melewati dinginnya gurun Sahara di malam harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang mendampinginya kecuali Tuhannya. Coba cerita ketika Rasulullah dalam kesendiriannya, itu Rasulullah bermain-main dengan makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitarnya. Habib, Rasulullah bermain dengan siapa? Itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat indahnya rembulan di malam hari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan telunjuknya, dan ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan ke kanan ke kiri rembulan yang ada di atas kepalanya di malam hari, dan rembulan mengikuti isyarat telunjuk baginda Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah yang diceritakan oleh Al Imam At-Tirmidzi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesendiriannya, dan bahkan disebutkan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecil berada di lorong-lorong Mekah dan Rasulullah berjalan, ketika itu dihibur oleh makhluk ciptaan lainnya, seraya tembok-tembok bebatuan Ka'bah dan sekeliling Mekah mengucapkan salam kepada paduka baginda tercinta. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Muhammad. Begitulah mereka menghibur, mengungkapkan cinta kepada baginda Nabiuna Muhammad. Subhanallah. Ayo semuanya kita pelajari, kita mengenal siapa sosok Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Manusia yang paling bagus, yang paling indah rupanya, paling indah penampilannya. Ingin tahu penampilan Rasulullah? Ingin tahu penampilan Rasulullah? Habib, yang ingin disampaikan, yang sedang disampaikan apa? Tiada lain yang ingin saya sampaikan awal muqaddimah pembicaraan agar kita mengenal al-mahabbatu thamaratul ma'rifah. Kita selalu mengumandangkan, selalu bercerita, selalu berteriak tentang cinta, namun kita tidak mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil seseorang cinta namun dia tidak kenal siapa orang yang dia cinta. Semakin kenal kita kepada Rasulullah, semakin cinta kepadanya. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia memiliki seorang anak tidak sampai usia 15 tahun. Ia ikut bersama Rasulullah dalam medan peperangan, medan pertempuran. Ketika itu ia izin kepada ayahnya dan ayahnya memberikan izin untuknya, dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Hai anakku, aku tidak memberikan kepadamu tajamnya pedang, ku tak memberikan kepadamu tajamnya tombak, namun ku berikan kepadamu agar engkau senantiasa tetap berada mendampingi menjadi tameng baginda Rasulullah." Ketika itu sang anak ikut berperang bersama Rasulullah di peperangan Badar ketika itu, dan terjadi peperangan, berkecamuk peperangan, dan sang anak mendengar nasihat ayahnya dan ia tampil menjadi tameng untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terputus kedua tangannya, terputus kedua kakinya, dan digopong setelah itu ke hadapan ayahnya. Dan sang ayah berkata kepada anaknya, apakah sang ayah menangis menyesali apa yang ia telah perbuat? Ia telah izinkan seorang anaknya untuk ikut perang bersama Rasulullah sehingga harus berkorban kedua tangan kedua kakinya.
Sang ayah berkata dengan bangga, ya bunayya, ma rabbaituka illa bimithli hadzal yaum. Wahai anakku, beginilah tujuan aku mendidikmu, kecuali engkau menjadi tameng Rasulullah, engkau berkorban untuk baginda Nabiuna Muhammad. Subhanallah. Dan ketika seorang ibu, ia harus melihat suaminya, melihat ayahnya, melihat anaknya, saudaranya syahid, gugur di medan pertempuran bersama Rasul tercinta. Apa pertanyaan sang ibu ketika mendapatkan kabar anaknya meninggal dunia, ayahnya? Sang ibu berkata, wallahi, sesungguhnya demi Allah, semua musibah yang menimpaku tidak ada artinya kecil bagiku, melainkan ku telah mendengar bahwa Rasulullah selamat dari medan pertempuran. Begitulah cinta. Bagaimana seorang wanita, Sumayyah awal syahid fil Islam. Ketika kita bertanya siapa untuk kaum ibu semuanya, untuk semangat kita mengikuti contoh para sahabat wanita-wanita mulia. Ketika ditanya siapa manusia pertama yang gugur di medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah seorang laki-laki yang berbadan tegar? Ternyata seorang wanita. Seorang wanita gugur pertama kali di medan pertempuran, pertama kali gugur dalam syariat agama. Sumayyah, dia harus mengorbankan jiwanya. Dia harus mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah harus ditindih badannya di tengah gurun Sahara, di bawah terik matahari sengatan yang begitu dahsyatnya. Tidak lain Sayyidina Bilal melakukan semacam itu, rela untuk berkorban semacam itu, kecuali dalam hatinya ada cinta kepada kekasih Nabiyuna Muhammad. Setiap terpaan, timpaan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan nyawa untuk Rasulullah, mereka merasakan kelezatan cinta, menjalin percintaan dengan kekasihnya baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin hadirat, saya tidak ingin berpanjang lebar. Kita lanjutkan pembacaan maulidnya Rasulullah saat ini. Dan kita umatnya tidak diminta untuk mengorbankan, mohon maaf, di medan pertempuran, di medan peperangan, tidak. Saat ini diminta agar kita melawan hawa nafsunya. Bagaimana kita bangun ketika subuh berkumandang, kita bangun, kita paksakan hawa nafsu kita bangkit. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga sholat 5 waktunya. Ausani khalili bisalas. Ketika Rasulullah memberikan pesan kepada kita, kepada sahabatnya, untuk tidak meninggalkan 3 perkara. Bagaimana sholat duhanya, utir qabla an yanam, witir sebelum tidurnya, puasa 3 hari setiap bulannya. Subhanallah, bagaimana keadaan kita terhadap sunnah-sunnah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin hadirat, yuk semua pupuk cinta dengan apa? Kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita kenal Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam hati kita segudang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak terhingga, sehingga mudah bagi kita untuk berkorban untuknya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita baca suratul Fatihah untuk Pondok Pesantren Al-Nizam Kiai Haji Amin Qutbi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kekuatan istiqamah. Allah berikan kepada beliau kesabaran, ketabahan untuk mendidik, membimbing santri-santrinya menjadi para pecinta yang mampu untuk mengorbankan harta, jiwa, raganya untuk berdirinya i'la'i kalimatillah, untuk mensyiarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya. Insyaallah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perjumpaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jamilah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.